Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur senyawa dan ion. Terlebih dahulu kita definisikan apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menyatakan muatan suatu atom bila atom melepas atau menerima elektron pada saat pembentukan senyawa. Bilangan oksidasi ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, atau bahkan nol. Setiap unsur atau atom memiliki bilangan oksidasi yang berbeda, tergantung pada kondisinya. Untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur atau suatu atom, maka terlebih dahulu kita harus tahu aturan penentuan bilangan oksidasi. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, untuk unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Contoh K, Na, Ca, S, dan seterusnya. Jadi kalau unsur ini sendirian, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian yang kedua, molekul bebas. Untuk molekul bebas, maka bilangan oksidasinya juga sama dengan 0. Contoh molekul bebas ada Cl2, ada O2, ada N2, ada H2, ada S8, dan seterusnya. Maka bilangan oksidasinya juga 0. Kemudian ion monoatomik. Jadi ion mono itu satu. Jadi ion yang terdiri dari satu atom saja. Maka bilangan oksidasinya adalah sesuai dengan muatannya. Contoh ion, misalkan ada ion Cu2+. Karena di sini muatannya 2+, maka bilangan oksidasinya +2. Na+, di sini muatannya plus atau 1+, maka bilangan oksidasinya +1. Cl-, di sini muatannya -1. Maka bilangan oksidasinya -1. S2-, maka bilangan oksidasinya adalah -2. Jadi ditentukan oleh muatannya. Kemudian aturan yang keempat adalah hidrogen. Untuk unsur hidrogen atau simbolnya H, maka bilangan oksidasinya adalah +1. Jadi secara umum bilangan oksidasi H adalah +1 kecuali di dalam senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu adalah senyawa unsur H yang bersenyawa dengan unsur-unsur logam. Contoh ada LiH, ada NaH, ada CaH2, ada MgH2, dan AlH3. Jadi Al, Mg, Ca, NaL ini adalah contoh logam. Maka bilangan oksidasi H ini bukan lagi +1 tetapi -1. Contoh bilangan oksidasi H di dalam HCl itu +1, tetapi bilangan oksidasi H di dalam NaH itu -1. Jadi karena kondisinya berbeda, maka bilangan oksidasi H juga berbeda. Kemudian yang kelima adalah unsur oksigen atau O, simbolnya adalah O. O ini secara umum bilangan oksidasinya adalah -2. Kecuali dalam senyawa peroksida. Contoh senyawa peroksida ada H2O2, Na2O, BaO. Maka bilangan oksidasi O itu bukan lagi -2 tetapi -1. Kemudian apabila O ini bersenyawa dengan F, maka bilangan oksidasi O itu adalah +2 bukan -2. Contoh O di dalam H2O itu -2, bilangan oksidasi O. Kemudian bilangan oksidasi O di dalam H2O, H2O2 itu -1. Kemudian contoh yang ketiga, bilangan oksidasi O di dalam OF2, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Kemudian yang keempat, bilangan oksidasi yang sesuai dengan golongannya, unsur-unsur yang sesuai dengan golongannya. Jadi ada unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Unsur-unsur golongan 1A maka sesuai dengan bilangan oksidasinya sesuai dengan nomor golongannya, yaitu +1.
Contoh unsur golongan 1A ada Li, ada Na, ada K, ada Rb, ada Cs, ada Fr. Kemudian golongan 2A bilang oksidasinya adalah plus 2. Dan golongan 3A bilang oksidasinya adalah plus 3. Jadi plus 1, plus 2, plus 3 ini adalah sesuai dengan nomor golongannya, yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Kemudian aturan yang ke-7. Aturan yang ke-7 untuk bilangan oksidasi F. F ini bilangan oksidasinya min 1. Kemudian aturan yang ke-8 untuk senyawa. Senyawa bilangan oksidasinya sama dengan 0. Contoh senyawa adalah ada NaOH, ada MgOH, MgCO2, ada KOH, dan lain sebagainya. Itu bilangan oksidasinya adalah 0. Dan aturan yang ke-9 yang terakhir adalah untuk ion-ion poliatomik. Poli itu banyak. Artinya ion poliatomik itu adalah ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Jadi lebih dari 1. Maka bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya. Contoh ada SO42-. SO42- itu ion SO42- itu terdiri dari atom S dan O. Jadi 2. Maka bilangan oksidasinya min 2 dari 2 min ini. Kemudian ada ion NH4+, maka bilangan oksidasinya adalah plus 2. Itu beberapa aturan tentang penentuan bilangan oksidasi. Selanjutnya contoh menentukan bilangan oksidasi. Ya, contoh. Tentukan bilangan oksidasi S di dalam ini S, S8, S2-, SO32-, dan H2SO4. Nah, ini kita sama-sama menentukan bilangan oksidasi S, tapi S ini dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita jawab dari yang A. Yang A bilangan oksidasi S. S di sini bilangan oksidasinya 0. Kenapa? Karena S ini dia sendirian. Karena unsur bebas. Jadi semua unsur kalau dia sendirian, berdiri sendiri, bebas, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian yang B, S8. S8 ini adalah sebuah molekul bebas. Sesuai dengan aturan, maka bilangan oksidasinya juga sama dengan 0. Kemudian S2-. Nah, kalau yang ini atas, S itu adalah suatu atom, S8 adalah suatu molekul. Kemudian kalau S2-, karena ini ada muatannya, ini sudah berubah menjadi ion. Ya, ion negatif. Muatannya berapa? 2-. Di sini 2-. Maka bilangan oksidasinya karena ion sesuai dengan muatannya, yaitu min 2. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bilangan oksidasi S di dalam SO32-. Ini juga suatu ion. Ya, ini suatu ion, yaitu ion poliatomik. Maka bilangan oksidasinya itu sesuai dengan muatannya. Nah, karena ini berupa ion poliatomik, terdiri dari lebih dari satu unsur, maka untuk menentukan bilangan oksidasi S ini harus dihitung. Nah, cara menentukannya itu bisa ada dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara aljabar, seperti dalam matematika. Jadi, SO32-. Pertama kita tentukan jumlah bilangan oksidasi dari SO32-. Ini adalah min 2. Maka di sini adalah min 2. Kemudian di dalam SO3 ini ada 2 atom, yaitu S dan O. Nah, S dan O ini kita jabarkan. Di dalam SO3 ini terdiri dari 1 atom S dan 3 atom O. Maka untuk menentukannya, 1 kali atom S kali bilangan oksidasi S ditambah 3 atom O kali bilangan oksidasi O sama dengan min 2. Min 2 ini berasal dari muatannya ini, 2-. Kemudian kita hitung seperti cara biasa. 1 kali bilangan oksidasi S, itu yang kita cari, ditambah 3 atom O, karena O-nya ada 3, berarti 3 kali bilangan oksidasi O berapa? Bilangan oksidasi O adalah, sesuai dengan aturan, adalah min 2. Sama dengan min 2. Kemudian 1 kali bilangan oksidasi S adalah bilangan oksidasi S. Ditambah 3 kali min 2 itu min 6.
sama dengan min 2. Bilangan oksidasi S, ini plus kali min jadi min. Jadi S min 6 sama dengan min 2. Nah, sehingga S sama dengan min 2 plus 6. Ya, 6-nya pindah ruas ke kanan, jadi positif. Min 2 plus 6 itu plus 4. Ya, jadi bilangan oksidasi S adalah plus 4. Atau bisa juga dengan cara yang lebih sederhana, yaitu yang lebih pendek. Jadi tidak dituliskan seperti ini, tapi cukup di pikiran. Gitu ya. Jadi SO32-. SO32- ini adalah suatu ion. Maka di sini SO32- sama dengan min 2. Kemudian yang ditanyakan kan S. Di sini ada O. O bilangan oksidasinya min 2. Min 2, O-nya ada 3. Berarti min 2 kali 3. Min 2 kali 3 berapa? Min 6. Min 6 sama dengan min 2. S-nya tetap. Nah, S atau berapa dikurangi 6 supaya sama dengan min 2. Berapa S dikurangi 6 supaya sama dengan min 2? Yaitu 4. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Jadi bilangan oksidasi S adalah plus 4. Ini yang dilingkari. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah bilangan oksidasi S. Ya. Di dalam H2SO4. Nah, H2SO4 ini adalah suatu senyawa. Bilangan oksidasi H2SO4 itu adalah suatu senyawa. Maka jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, yang keempat tadi, kita jabarkan. Di sini H2SO4 itu ada H, S, dan O. H-nya ada berapa? 2. Maka 2 kali bilangan oksidasi H ditambah S. S-nya ada 1. 1 kali bilangan oksidasi S ditambah O-nya ada 4. 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. 2 kali bilangan oksidasi H adalah plus 1. Maka 2 kali 1 ditambah 1 kali bilangan oksidasi S-nya tetap ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sesuai aturan adalah min 2 sama dengan 0. Tinggal kita hitung, 2 kali 1, 2, 1 kali bilog S itu tetap bilog S, ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 8 sama dengan 0. Nah, ini perhitungan biasa, 2 ditambah bilog S, plus kali min 8 sama dengan 0, sehingga bilog S sama dengan, ini pindah ruas, min jadi plus 8, min 2, sehingga bilog S sama dengan plus 6. Atau dengan cara yang pendek sama seperti tadi, sama H2SO4 adalah senyawa. Maka jumlah bilognya adalah 0. Nah, sekarang di sini tinggal dihitung. H, di sini H bilangan oksidasinya adalah plus 1, ada 2. Plus 1, ya. Kemudian O-nya adalah bilangan oksidasinya min 2. Jadi di sini hanya ada 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. O-nya min 2. O-nya ada 4, berarti min 2 kali 4 sama dengan min 8. Sama dengan 0. Kemudian di sini tinggal dihitung. Plus 2 ditambah berapa supaya dikurangi 8 supaya sama dengan 0. Plus 2 ditambah S. S-nya itu berapa dikurangi 8 supaya sama dengan 0. Nah, berapa? Ternyata 6. 2 ditambah 6 dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasinya S sama dengan plus 6. Nah, ini hasilnya sama dengan yang perhitungan panjang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Saya akhiri, bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.